Engkau kekuatan dan perisai kami, Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Mari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami, dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami Engkau boleh menikmatinya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai sebuah kesukaan dan suatu hal yang harum dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bagi hamba-Mu Tuhan, seberikan di bak salib berapi Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan-Mu Tuhan. Sebab perkataan Allah adalah roh dan hidup yang memberikan kami kehidupan dalam nama Yesus. Tuhan, kami sungguh-sungguh mau mengalami kemajuan rohani kami. Kami mau sungguh-sungguh menghasilkan buah yang lebat dan berdampak dan menjadi berkat. Berikan kami telinga seorang murid, hati yang subur Tuhan, sehingga setiap benih kebenaran firman-Mu berbuah 60 bahkan 100 kali lipat. Karena Tuhan memberikan yang terbaik, kami memberikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya worship leader. Ini salah satu kesukaan saya. Pasti kesukaan kita semuanya. Yesus Engkau segalanya bagiku. Amin. Ini adalah kekuatan dan perisai kita, sehingga pada saat ada hal-hal yang mungkin sedang mengganggu atau membuat mengintimidasi atau membuat kita takut dan khawatir, ataupun kita merasa lemah ataupun merasa apapun, Yesus Kristus adalah perisai kita yang melindungi kita. Amin. Dia menjadi benteng kita, dia menjadi kebanggaan dan pertahanan kita. Haleluya. Ya puji Tuhan, hari ini, minggu ini, seperti yang telah disampaikan bahwa Gereja His Grace memiliki tema di bulan Maret ini, yaitu kemajuan rohani. Amin. Senggol kanan kirinya, katakan, yuk kita mengalami kemajuan rohani. Kita pasti mengalami kemajuan rohani. Amin. Haleluya. Ya kan? Nah, firman Tuhan kita ambil dari firman Tuhan yang sama, dari Alkitab yang sama, yaitu dari 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 15. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15. Untuk menghormati firman Tuhan, mari saya menjemput Bapak Ibu untuk kita bangkit bersama-sama dan kita membaca 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan 15. 3, 2, 1. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Ya puji Tuhan, surat ini ditujukan kepada anak rohani daripada Rasul Paulus, dan kita juga pastinya ditujukan juga kepada kita. Dengan latar belakang pada saat itu Timotius itu dipercaya sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Bahkan jemaat itu menghadapi dengan latar belakang ajaran sesat dan perdebatan-perdebatan. Tentunya dalam usianya yang masih muda pada saat itu, Timotius merasa mungkin dia mengalami satu hal, tetapi yang satu bagian yang kita akan dapat diberkati lewat firman Tuhan ini, walaupun mungkin pada saat itu Rasul Timotius mengalami suatu keadaan dia diremehkan, tetapi Tuhan memakai dia. Amin. Jadi situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin kita nggak dianggap, mungkin kita sedikit diremehkan, mungkin kita terkadang dianggap masih muda, kamu tahu apa, gitu kan ya. Tapi hari ini firman Tuhan biar kiranya membebaskan dan memerdekakan kita semua. Amin. Seperti yang tadi dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena engkau muda. Jadilah teladan lewat perkataanmu, perbuatanmu, kesucianmu, kesetiaanmu. Haleluya. Amin. Nah, setiap orang percaya, saudaraku, dipanggil untuk bertumbuh. Katakan amin. Pertumbuhan rohani itu bukan terjadi otomatis karena usia. Jadi usia saya yang hampir mendekati
nggak usah disebutkan lah ya, gitu kan ya. Bukan berarti istilahnya usia yang lebih muda itu, saya menyepelekan yang muda, tidak. Karena pertumbuhan rohani bukan terjadi otomatis karena usia, jabatan, atau lamanya melayani, saudaraku. Jadi, walaupun mungkin dia sudah berpuluh tahun pelayanan, tapi dia mungkin orang tersebut atau pribadi tersebut hanya sekedar dalam arti saya tidak menghakimi, tetapi dalam arti ya sebagai rutinitas. Tapi saya percaya kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita melayani bukan karena rutinitas, amin. Kita melayani karena kita sangat dikasihi Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Jadi dikatakan di sini, pertumbuhan rohani bukan terjadi secara otomatis karena usia, jabatan, atau lamanya melayani, tapi karena respon, garis bawahi, karena respon dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya kemajuannya nyata kepada semua orang di dalam 1 Timotius 4 ayat 15 tadi. Jadi pertumbuhan rohani bukan terjadi otomatis karena usia. Jadi bertambahnya usia, mungkin kita mengenal ada orang-orang di luar sana, dia udah usianya mungkin di atas 60, tapi kok sepertinya masih anak-anak kelihatannya. Karena memang tidak secara otomatis karena usia, ya kan? Tidak otomatis karena usia atau jabatan atau lamanya melayani, tetapi karena respon dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya berdoa, ini juga untuk saya, bagaimana setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang setia dan kita merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin, saudaraku. Nah, oleh karena itu ada 3 langkah mengalami kemajuan rohani. Ada 3 langkah mengalami kemajuan rohani. Pertama adalah dikatakan, jadilah teladan dalam hidup sehari-hari. Katakan sama-sama, saya mau menjadi teladan dalam hidup saya sehari-hari. Tadi sudah ditampilkan, coba dibantu. 1 Timotius 4 ayat 12. Apa yang dikatakan tadi? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena engkau muda. Hai anak-anak muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah oleh karena engkau muda. Tapi jangan jadi ini jadi senjata bagimu untuk melawan orang tuamu, oke? Haleluya. Tapi ini menjadi sebuah pegangan, tidak seorang pun menganggap saya rendah oleh karena saya muda, karena ada Kristus yang besar dalam hidup saya. Amin. Dan 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa, dia mengatakan sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bersama-sama kita adalah pengikut Kristus. Amin. Menjadi teladan berarti hidup sesuai dengan firman. Bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah, tempat kerja. Buat saya, saudaraku, dalam arti pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, sesungguhnya 4 jari itu mengarah ke saya. Jadi kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kita sebagai seorang yang melayani Tuhan, worship leader, singer, apapun yang percaya Tuhan, kita bukan hanya hidup seperti kelihatan rohani hanya pada saat kita di gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Amin. Di tempat kita kuliah, di tempat kita bekerja, di rumah kita. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dalam sebuah ibadah perkantoran. Dan kemudian saya kasih tema meja kerja itu adalah mimbar, ya kan? Meja kerja itu adalah mimbar. Dalam arti saya mengambil sebuah gambaran yang terkadang mungkin saya secara pribadi mengotak-otakkan dulu antara pekerjaan dan pelayanan. Tetapi dalam arti meja kerja adalah mimbar, artinya enggak semua kita mungkin yang terpanggil untuk menjadi seorang pendeta. Enggak semua kita mungkin mengambil bagian pelayanan sebagai worship leader, ya kan? Tapi bagaimana tempat kita kerja, bagaimana tempat saudara, anak-anak muda, engkau sedang kuliah, di meja kuliahmu, di meja kerjamu, itu adalah mimbarmu. Di tempat engkau kuliah, di tempat engkau bekerja, di tempat kita bekerja, itu adalah mimbar kita, bagaimana kita menyampaikan berita tentang Yesus. Amin. Jadi dalam arti, kalau kita menyadari bahwa tempat kerja kita, tempat kuliah kita adalah mimbar kita, maka tentu itu akan membuat setiap kita menjaga hidup kita. Amin. Kita tahu ada pengorbanan, penebusan darah Yesus yang begitu mahal, sehingga kita menjaga sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, keinginan kita, biar Tuhan senantiasa menyucikan, menguduskan kita. Amin.
Oleh karena itu di sini dikatakan, menjadi teladan berarti hidup sesuai firman Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah, tempat kerja, komunitas, bahkan di media sosial. Kalau hari ini mungkin nggak di sini, di luar sana, media sosial mungkin menyampaikan sesuatu isi hati, mungkin kekesalan, amarah, atau ketidaksukaan. Tapi hari ini kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, kita menggunakan media sosial kita untuk menyampaikan kabar baik. Karena saudara tahukah saudara pada saat saudara menyampaikan firman Tuhan, atau menuliskan firman Tuhan di media sosial saudara, ada orang-orang yang diberkati dengan apa yang saudara sampaikan. Siapa yang percaya dan siapa yang mau menggunakan media sosialnya untuk orang-orang diberkati Tuhan. Jadi menjadi teladan berarti hidup sesuai firman bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah, tempat kerja, komunitas, bahkan di media sosial. Saya menekankan itu mengenai bahwa meja kerja, tempat kerja adalah mimbar setiap orang-orang percaya yang berada di dunia perkantoran. Amin. Pola hidup yang menjadi teladan. Paulus menuliskan ada 5 area teladan, yaitu perkataan. Sama-sama kita katakan perkataan. Kata membangun bukan menghancurkan. Ada firman Tuhan, ada tertulis mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Amin. Jadi jagalah perkataanmu, jagalah lidahmu, sehingga setiap orang-orang yang mendengarkan perkataanmu dibangun. Amin. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, pemimpinmu, teman-teman kuliahmu, dibangun lewat perkataan saudara dan saya. Katakan amin. Tingkah laku, tindakan yang menunjukkan Kristus. Mungkin tidak semua orang membaca Alkitab. Bagaimana kita mau menyaksikan Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus? Dia tentunya nggak baca Alkitab, walaupun mungkin ada orang-orang yang belum, tapi dia sedang membaca. Tetapi hari ini mau menyampaikan bahwa tingkah laku kita ini bahwa menunjukkan siapa yang ada dalam hidup kita, siapa kita. Amin. Tingkah laku, tindakan yang menunjukkan Kristus. Jadi orang-orang yang tidak membaca Alkitab atau orang-orang di luar yang belum percaya kepada Kristus melihat dan mengenal kita lewat tingkah laku kita. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mengerti manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apakah itu instan? Tidak, saudaraku. Ada proses, ada waktu di dalamnya. Amin. Dan kasih, sikap hati yang lembut dan peduli, kasih agape. Karena kasih agape lah yang memampukan orang percaya, kasih Kristuslah yang memampukan. Kalau kasih secara manusia terbatas, benar gak? Tapi kasih Bapa karena kita tahu Bapa mengasihi kita, karena kita tahu Bapa terlebih dahulu mengampuni kita, itu yang membuat kita dapat mengampuni orang lain. Bahkan Alkitab mengatakan jika kita tidak mengampuni sesama kita, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Jadi biar kita berdoa, biar kasih Bapa itu yang memampukan kita hidup dalam kasih Kristus. Katakan amin. Kesetiaan, konsisten dapat dipercaya, tetap setia kepada Kristus. Biar kita berdoa, Tuhan jadikan saya menjadi pribadi yang setia. Sehingga pada waktunya Tuhan mendapati kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Sehingga dikatakan, marilah hambaku yang setia, masuklah dalam perjamuan kawin anak domba. Artinya kita bersama-sama Kristus nanti, amin. Dan di sini kesucian, hidup yang menjaga hati dan moral. Maka penting sekali setiap kita diperbaharui memiliki karakter Kristus. Penting sekali setiap kita mengalami sebuah perubahan dan memiliki karakter Kristus. Saya ulangi kembali. Di mana di dalamnya menghasilkan buah roh. Ada 9 dalam arti implikasinya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karakter itu sangat penting, saudaraku. Di Al-Mudi berkata, Alkitab yang paling banyak dibaca orang adalah hidup yang kita tampilkan setiap hari. Jadi kalau dalam waktu pelayanan ibadah kantor, artinya kalau orang-orang yang bekerja kan tentunya kita ketemu di gereja sekali seminggu. Tapi bagaimana kehidupan kita yang orang-orang bekerja di kantor, orang-orang yang bekerja di lapangan, Senin sampai Jumat dia akan lebih banyak bertemu dengan orang. Anak-anak kuliah Senin sampai Jumat dia pasti akan kuliah, bertemu dengan teman-temannya yang kalau kuliah Senin sampai Jumat. Benar nggak?
Tapi bagaimana bukan hanya di hari Minggu dia terlihat rohani, bagaimana dia bukan hanya sekadar hari Minggu dia berdoa, tapi bagaimana hari-harinya dipenuhi dengan firman Tuhan. Hari-harinya dihidupi dan melakukan firman Tuhan. Hari-harinya menjadi teladan dan menjadi berkat. Amin. Dan tentunya di dalam prosesnya itu juga ada pembentukan, ada satu hal yang mungkin tidak semudah seperti membalikan tangan. Tapi ketahuilah Tuhan beserta saudara dan saya. Amin. Anak kecil ada gambaran ilustrasi, anak kecil itu meniru dari contoh, benar nggak? Biasanya anak-anak tuh mencontoh, ya kan, dari apa yang dilihat dari orang tuanya. Makanya bagi setiap kita, yuk orang tua, untuk nanti yang menjadi orang tua, biar firman ini mengajarkan, mengingatkan apabila engkau menjadi orang tua, ketahuilah tingkah lakumu, perkataanmu diikuti sama anak-anak, ya kan? Jadi mari kita sama-sama kita memandang kepada Kristus, karena hari ini Tuhan mau memberkati kita lebih lagi menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua adalah dikatakan bertekun, membaca dan hidup dalam firman. Ayat 13 mengatakan, bertekunlah dalam membaca kitab suci, menasehati dan mengajar. Oke, saudaraku. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Benar kan ya? Mazmur 119 ayat 105. Ya, benar. Firman adalah pelita yang menuntun langkah dan Tuhan menyatakan dirinya kepada orang yang tekun membaca dan melakukannya. Jadi bagaimana kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah membaca Alkitab? Saudaraku di dalam Tuhan, setiap hari saya itu mengembangkan ada ayat-ayat firman Tuhan. Saya baca, saya perkatakan. Ada beberapa ayat-ayat yang mungkin kalau melihat dengan kenyataannya, ya saya belum berada di tempat apa yang saya imani dalam perkataan itu. Tapi ketahuilah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya juga diingatkan saudaraku bahwa bagaimana berjalan dalam iman itu bukan berjalan berdasarkan perasaan dan apa yang kita lihat secara kenyataan. Oleh karena itu, mari setiap kita hari ini kita diingatkan kembali, mari kita membaca Alkitab kita. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, setidaknya minimal 1 atau 2 pasal. Ya kalau saudara bisa 5 pasal lebih bagus lagi. Ya kan saudaraku. Jadi bagaimana kita bertekun membaca dan hidup dalam firman Tuhan. Mengapa harus tekun membaca firman? Karena firman menerangi jalan yang gelap. Firman menjaga kita dari tersesatan. Firman memberi hikmat dalam mengambil keputusan. Menerangi jalan yang gelap. Jadi kita tahu pada saat kita berada dalam situasi yang mungkin bagi kita tidak mudah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana langkah kita selanjutnya. Apa yang harus kita putuskan. Amin. Karena kita diisi dengan firman Tuhan. Ada kita mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa aslinya juga dikatakan hati itu bukan hanya berbicara mengenai perasaan. Bagaimana kita menjaga pikiran kita, keputusan-keputusan kita, sikap kita, ya kan saudaraku? Sehingga apabila kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita tahu bagaimana kita harus melangkah dan keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil. Amin. Firman menjaga kita dari kesesatan saudaraku. Karena akhir hari ini anak-anak muda engkau harus mengetahui di zamanmu nanti pada saat engkau mungkin sudah menjadi orang tua. Begitu banyaknya kesesatan-kesesatan yang ada saudaraku. Mungkin saat ini saudara masih bisa sepertinya mendompleng dengan iman orang tua saudara. Tapi bagaimana nanti saudara akan menjadi orang tua, saudara harus mewariskan iman kepada anak-anak keluarga saudara. Dan memiliki sebuah sikap di mana mengetahui mana pengajaran-pengajaran sesat. Oleh karena itu selagi engkau masih muda, penuhilah dan isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin, haleluya. Firman memberi hikmat dalam mengambil keputusan. Charles Spurgeon berkata, Alkitab yang robek karena sering dibaca biasanya dimiliki oleh orang yang hidupnya tidak robek. Alkitab yang robek karena sering dibaca biasanya dimiliki orang yang hidupnya tidak robek. Saya dulu ingat ya saudaraku dulu. Kok sekarang enggak? Sekarang juga sih gitu kan ya. Dulu saya punya Alkitab ya saudaraku. Alkitab itu udah sampai lecek banget. Bukan karena saya nggak punya duit pada saat untuk membeli Alkitab.
lecek banget gitu kan. Tapi kalau mau baca Alkitab, maunya enaknya pakai itu, benar nggak? Iya kan? Jadi Alkitab yang robek karena sering dibaca biasanya dimiliki orang yang hidupnya tidak robek. Hari ini Tuhan memulihkan setiap hati-hati kita yang robek, dan oleh karena firman Tuhan, Tuhan memulihkan hati setiap kita, sehingga setiap pasal-pasal itu kembali terkumpul menjadi gambaran yang utuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin saudaraku? Haleluya. Nah, dan firman Tuhan itu seperti GPS, karena tanpa GPS kita bisa berputar-putar. Tanpa firman kita mudah tersesat dalam keputusan, emosi, dan kehidupan. Jadi firman Tuhan itu lebih daripada GPS. Amin. Saudara pernah nggak yang lagi mengendarai mobil, kendaraan, terus pakai GPS, pakai Maps, kemudian agak sedikit belok-belok, agak sedikit ya kelewat dikit. Namanya buatan manusia ya kan. Saya pernah dulu saudaraku pas lagi bawa kendaraan, dia ngarahin kemana dan salah gitu putar. Ya namanya buatan manusia. Tapi firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, adalah roh dan hidup yang memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Dan saudara dan saya tidak akan mungkin tersesat. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Kalau dia adalah jalan, maka dia akan membuka jalan bagi setiap kita yang mungkin terlihat masih tertutup pintu berkat itu. Kalau dia adalah kehidupan, maka dia akan memberikan kita kehidupan bukan hanya nanti di surga, tapi dia juga akan memberikan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini untuk menjadi berkat. Amin. Hal sekecil apapun yang saudara lakukan dengan ketulusan, pasti itu akan menjadi berkat. Amin saudaraku. Oleh karena itu, mari mulailah dengan sederhana kita membaca 3 pasal sehari atau 10 menitan dengan konsisten. Dulu sebelum jadwal saya berubah dalam arti, saya itu pasti harus menghabiskan minimal 1 jam di dalam Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan baca Alkitab. Kalau enggak, saya enggak akan mau beraktivitas gitu saudara, suatu menjadi sebuah komitmen dalam kehidupan saya. Ya saya masih melakukannya sampai dengan hari ini dalam doa-doa pribadi. Nah dalam arti Tuhan mau setidaknya kita membaca firman Tuhan. Di sini dikatakan 3 pasal. Kalau nggak bisa 3 pasal, 2 pasal lah. Bisa nggak anak-anak muda, kita para orang tua, minimal membaca Alkitab. Amin. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga adalah bertekun dalam membangun. Bertekun dalam membangun, bukan menghancurkan. 1 Timotius 4 ayat 13b mengatakan, pertumbuhan rohani terlihat dari sikap kita, apakah kita membangun atau menghancurkan orang lain. Mari, hari ini kita diingatkan, kita flashback, tapi bukan berarti kita berada kepada keadaan di belakang kita, tapi mari ke depan ini kita jadikan mulai dari detik ini dan seterusnya. Kehidupan kita adalah kehidupan yang membangun dan bukan menghancurkan. Ada 2 arah membangun diri dengan firman. Yosua 1 ayat 8 berkata, coba kita buka. Yosua 1 ayat 8. Kita sama-sama baca yuk. Yosua 1 ayat 8 dikatakan apa saudaraku? 3:2:1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah setiap kita lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Seperti tadi yang saya boleh sampaikan di awal, setiap hari saya pasti akan memperkatakan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan. Saya perkatakan aja, kapan itu digenapi, kapan itu menjadi sebuah hal yang Tuhan kerjakan dengan sesuai dengan apa yang firman Tuhan itu biarlah menjadi bagian Tuhan. Minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba. Siapa sih yang diharap pada kita nggak mau menerima apa yang menjadi kejutan-kejutan dari Tuhan? Siapa yang mau menerima kejutan-kejutan dari Tuhan? Amin. Jadi mari kita terus memperkatakan firman Tuhan. Kapan itu waktunya, kapan itu tergenapi, kapan itu digenapi. Biar itu menjadi waktu Tuhan, tapi biar setiap kita hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati berarti kan kita berhati-hati ya, bukan tergesa-gesa. Amin.
Bukan menurut emosi kita, menurut perasaan kita, tapi kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan setiap kita akan berhasil dan setiap kita akan beruntung. Gak ada orang yang mau rugi. Ada gak yang mau rugi? Gak ada, setiap kita pasti mau beruntung. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus setiap kita adalah orang-orang yang beruntung. Tahun 2026 ini apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan memberikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan memberikan kejutan-kejutan surgawi untuk kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Di sini dikatakan firman itu membangun iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana iman kita timbul? Kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan, kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi larangan Tuhan. Bagaimana kita mau berubah kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Dan melalui firman membangun karakter kita, keteguhan hati kita. Karakter kita dibangun lewat proses, mungkin rasa sakit, rasa tidak nyaman, tidak enak, dan lewat firman Tuhan dibalut dengan kasih Kristus. Amin. Lewat firman Tuhan dibalut dengan kasih Kristus, sehingga hal-hal yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang tidak menurut kita tidak nyaman, itu membentuk karakter kita. Amin. Sehingga dikatakan bagaimana kita menjadi orang yang sabar kalau kita nggak mengalami hal-hal yang tidak enak, baru dari hal itu kita tahu, oh ini yang artinya namanya kesabaran. Oh ini yang artinya mengampuni. Kalau kita nggak pernah disakiti, bagaimana kita mengampuni? Bagaimana kita tahu arti memaafkan? Tetapi hari ini setiap kita mengalami kemajuan-kemajuan rohani. Firman bukan hanya dibaca, tetapi direnungkan dan dilakukan. Rick Warren mengatakan, kita diubahkan bukan oleh informasi, tetapi oleh transformasi. Kita diubahkan bukan oleh informasi. Firman Tuhan itu bukan informasi. Jadi kalau saudara di sini tidak, di luar sana mengatakan firman Tuhan itu sekedar informasi atau sekedar kata-kata motivasi, itu salah besar. Tapi firman Tuhan itu adalah firman Allah, itu adalah perkataan Allah yang memberikan setiap kita kehidupan. Amin. Amin saudaraku. Bertekun dalam membangun tadi, membangun diri dengan firman dan kemudian membangun orang lain melalui pemuritan dan komsel. Haleluya, gereja His Grace punya komsel. Setiap ibadah, habis ibadah kita komsel sebentar, kita boleh berbagi, kita boleh sharing. Matius 28 ayat 19 sampai 20 apa yang dikatakan? Coba mari kita baca. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tugas memberitakan Injil bukan hanya sekedar tugas pendeta, tugas pastor, tugas gembala, tugas orang-orang yang berdiri di mimbar. Tidak, tugas setiap kita orang yang percaya. Amin. Untuk kita memberitakan kabar baik, berita keselamatan, bahwa Yesus Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya. Bahwa Yesus sangat mengasihi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Bahkan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Kemajuan rohani tidak berhenti pada diri sendiri. Orang yang dewasa rohani tidak sibuk mengkritik tetapi membangun. Jadi kalau orang yang dewasa rohani, dia gak sibuk mengkritik, ini dan itu. Dia gak suka dalam arti mengkritik sesuatu yang tidak berguna gitu kan ya. Tapi orang yang dewasa rohani, dia akan selalu kata-katanya memberi semangat, memberi kekuatan, membawa kabar baik, memberikan support. Nah, itu orang-orang dewasa. Saya percaya orang-orang di sini adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, karena tidak suka mengkritik. Amin. Amin. Tapi suka membangun, memberi semangat. Ayo maju, ayo semangat, ayo kamu bisa. Ayo, Tuhanmu lebih besar daripada apapun persoalan setiap kita.
Tidak hanya meminta dan menerima, tetapi memberi dampak. Saya percaya orang-orang yang dewasa secara rohani, orang-orang yang juga senang memberi. Baik memberi lewat doa, baik memberi dalam hal kasih, baik dalam memberi dalam hal semangat, baik dalam hal memberi apapun, memberi dampak bagi sekitarnya. Mau menolong orang lain untuk bertumbuh. Jadi pada saat kita melihat ada orang yang susah, kita nggak mudah menghakimi, kita nggak mudah mengkritik, kita nggak membuat orang itu down, tapi kita mengeluarkan kata-kata yang memberi dia semangat bahwa dia tidak sendiri. Bahwa apa yang dia lewati, dia tidak sendiri, karena ada Kristus dan saudara-saudara di dalam Tuhan. Amin. Dietrich Bonhoeffer berkata, kekristenan tanpa komunitas bukanlah kekristenan yang alkitabiah. Kekristenan tanpa komunitas bukanlah kekristenan yang alkitabiah. Jadi mari kita melihat pergaulan kita, dengan siapa kita bergaul. Mari kita melihat dengan siapa kita dekat. Mari kita melihat dengan siapa kita berada yang lebih sering dalam lingkungan-lingkungan kita. Walaupun kita berada di lingkungan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Tuhan mau hidup kita menjadi saksi. Tuhan mau lewat tempat persembunyian saudara itu doa. Saudara ucapkan nama orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk dibawa dalam doa. Mungkin saudara gak punya keberanian untuk memberitakan secara belak-belakan, tapi lewat doa saudara, lewat hati kasih saudara, lewat persahabatan saudara, lewat pertemanan perkawanan kita, orang itu satu hari akan terima Yesus. Amin, saudaraku. Lilin yang menyalakan lilin lain tidak kehilangan apinya, tapi justru menambah terang. Oleh karena itu, mari kita memulai dengan sederhana, mengajak satu orang baca Alkitab bersama. Mungkin kita mengajak anak kita baca Alkitab, satu ayat, satu pasal, enggak satu ayat ya, satu pasal. Doakan satu orang secara rutin, berikan dorongan dan bukan kritik. Oleh karena itu, saudaraku, kemajuan rohani bukan hasil kebetulan, tetapi hasil kesetiaan dalam hal-hal sederhana. Saya ulangi sekali lagi, sama-sama kita baca dengan pelan-pelan di tempat duduk saudara masing-masing. Kemajuan rohani bukan hasil kebetulan, tetapi hasil kesetiaan dalam hal-hal sederhana. Saya berdoa, saudara berdoa, kita benar-benar mengalami kemajuan rohani di tahun 2026 ini lebih lagi ya saudaraku. Tanda orang yang bertumbuh, hidupnya menjadi teladan. Tekun dalam firman, komitmen membangun, bukan mengkritik. Saya percaya saudara-saudara berada dalam lingkungan saudara, saudara melihat betapa baiknya orang itu, padahal orang itu belum percaya kepada Kristus. Orang itu gak mengenal atau belum percaya kepada Yesus dan menerima secara pribadi. Tapi saudara dapat merasakan ketulusan mereka, kasih mereka, kebaikan mereka. Saudara terima dan saya terima dan nikmati. Benar gak saudara? Saudara pasti mengalami itu ya. Di tengah-tengah pergaulan komunitas saudara, saudara memiliki teman yang baik padahal mereka belum percaya kepada Yesus. Saudara yang sudah percaya Yesus, saudara harus lebih daripada itu. Amin. Lewat ketulusan, lewat kasih, lewat tempat persembunyian saudara, lewat doa-doa kita, orang itu satu hari terima Tuhan Yesus. Ketika kita setia dalam proses kecil, Tuhan mampu membuat hal besar terjadi, bahkan tiba-tiba dalam hidup kita. Sebagaimana minggu lalu firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita mengenai hal tiba-tiba Tuhan senang memberikan kejutan. Saya percaya kalau saudara mungkin maju ke depan dan mengingat bagaimana ada hal-hal di mana Tuhan membuat saudara terkejut, terkesima, terpesona untuk kejutan-kejutan yang tidak terpikirkan oleh saudara. Kita berdoa sama-sama tahun 2026 ini, Tuhan memberikan kembali kejutan-kejutan bagi kita. Amin. Kejutan-kejutan tiba-tiba. Oleh karena itu saudaraku, kemajuan rohani tidak instan, tetapi terjadi melalui ketekunan. Mari setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang setia dan tekun di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Biar hati kita, setiap kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tema daripada kemajuan rohani ini dengan mungkin terbatas.
Tapi hamba percaya dan kami sepakat bahwa Tuhan kami yang tidak terbatas, Tuhan kami yang besar itu mampu, Roh Kudus itu mampu menerjemahkan dan mengingatkan kami untuk kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan, itu muncul, itu hidup, itu berkata-kata bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, biar semua kami tidak ada satupun yang tidak mengalami kemajuan rohani. Dari barisan depan, belakang, belakang depan, seluruh aspek hidup kami dari segala kalangan usia, kami benar-benar mengalami kemajuan rohani ya Tuhan. Kami peka Tuhan, kami tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kami berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak muda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan setiap anak-anak muda di tempat ini menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan berhasil. Dalam nama Yesusnya tidak seorang pun memandang setiap anak-anak muda di tempat ini dengan rendah. Tapi boleh melihat ada suatu perbedaan karena Tuhan yang mengurapi dan memberkati dan membuat berhasil. Berkati semua kami para orang tua, sehingga kami boleh melihat kemajuan rohani dalam keluarga kami, dalam suami kami, dalam istri kami, dalam anak-anak kami. Bahkan Tuhan bagi orang-orang yang berada di sekitar kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami bergaul, di komunitas kami. Bapak kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan, Tuhan tebus, Tuhan kasihani, Tuhan berbelas kasih untuk lingkungan kami, untuk pergaulan kami. Sehingga satu hari orang-orang yang dekat dengan kami boleh menerima kasih karunia-Mu. Terima Yesus, percaya kepada Yesus. Karena tidak ada satu nama yang dapat menyelamatkan umat manusia selain daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, mampukan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Biarlah mulai hari ini kami membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, sampai jadi digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.